sequel ini, Fahri, si lakon utama yang dilakonkan oleh aktor Ferry Nuril, tinggal di Eropa, Scotland, dengan kekayaan yang banyak, berpendidikan tinggi, dan bekerja sebagai pensyarah di universiti berprestige, tampan dan bergaya, cukup konsumtif, dan setiap hari digoda oleh wanita cantik. Tetapi tentu saja, dia tak segera meninggalkan kepercayaannya dan keagamaannya. Ayat-ayat cinta dua ini membawa persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan bagaimana umat Islam harus bertindak balas terhadap penderitaan sosial akibat perang Israel dan Palestina, stigma pengganas, dan Islamofobia. Ayat-ayat cinta dua hanya bergantung pada sosok Fahri yang ingin memasukkan nilai-nilai Islam. Sejumlah pemandangan memasukkan bagaimana Fahri melakukan kebaikan di antara penentangan watak-watak dan muslim yang lain. Tetapi dalam film ini, dia tidak mewakili Islam. Dia hanya mewakili dirinya sendiri. Sedangkan ayat cinta dua mempunyai banyak pemandangan yang sebenarnya berpotensi untuk diisi dengan dialog yang lebih mendalam mengenai seluk-beluk ajaran Islam. Malangnya, ia selalu berakhir secara dangkal dan karena terkesan tergesa-gesa diseret ke dalam minat drama kisah cinta. Satu lagi adegan yang gagal dan mengarah kepada kemustahilan, yaitu adegan debat ilmiah yang bertajuk konflik Timur Tengah di Palestina dan Israel. Pada masa itu, apa yang keluar dari mulut Fahri di atas meja hanyalah beberapa kepingan mutiara saja, yang pada dasarnya ialah mencintai lebih baik daripada membenci. Daripada perkataan ini, sebagai pensyarah filologi, di mana ilmiahnya dari perkataan dia tuh? Perbahasan pusingan bumi dan bumi buat pun jauh lebih ilmiah, bukan? Fahri seharusnya dapat melihat konflik ini dari segi sejarah, bukan hanya segi cinta dan benci. Seperti film pertamanya, Ayat Cinta 2 nampaknya ingin menunjukkan bahwa wanita dalam Islam tidak dipinggirkan seperti beberapa andaian di luar sana. Sekali lagi, ini berakhir dengan perjanggahan. Kisah Aisyah yang dilakukan oleh Dewi Sandra dalam film ini, walaupun pada awalnya bertekad untuk mempertahankan kehormatannya dengan merosakkan kemaluan dan wajah yang cantik, tetapi pada akhirnya berulang kali ia mengatakan bahwa wanita tanpa semua tuh tak lagi mempunyai harga. Memang secara psikologi adalah perkara biasalah bagi wanita hancur secara mental dan berfikir sedemikian dalam keadaan seperti itu, ditambah dengan memiliki suami yang berbakat berpoligami. Masih bertambah teruk lagi ketika pengarah film ini menceritakan proses pertukaran wajah seorang wanita yang sangat cepat dan tak masuk akal. Fahri lagi mempunyai istri yang cantik adalah akhir yang bahagia dalam film ini, seolah-olah kesempurnaan fisikal tanpa perlu diperdebatkan adalah keperluan utama bagi seorang wanita untuk bahagia. Fahri baik kepada semua orang, tetapi langkah yang diambil terhadap Aisyah, istrinya, yang tak ia cari ketika ia hilang, dan bahkan dia tak mengenali istrinya walaupun dia tinggal di rumahnya, sangat dipersoalkan dalam film ini. Peralihan dari fase huru-hara untuk melepaskannya kemudian bersenang-senang dengan wanita lain tak dapat disampaikan dengan baik. Selain kisah yang suka dipercayai, penceritaan teknik Ayat Cinta 2 juga digolongkan sebagai tidak kemas. Pengarah film tak boleh membuat penonton selesa menikmati jalan cerita yang menuntut penyertaan begitu banyak perkara dalam jangka masa 2 jam. Setiap konflik nampak terburu-buru diselesaikan, meneka dan tidak fleksibel. Corotnya hampir selalu seperti pertama seorang memusuhi Fahri muncul, lalu antagonisme meruncing, dan yang terakhir Fahri menunjukkan kebaikan dan akhirnya sosok lawannya berubah memihak. Maka dari itu, apabila masalah timbul, penonton sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak kurang juga sering dikeluhkan ialah penggunaan bahasa yang sangat membingungkan. Dalam film ini, orang asing berbahasa Indonesia, sementara tuh orang Indonesia kadang-kadang berbahasa Inggris. Terlebih-lebih lagi, latar belakang setiap watak pun tak jelas. Masalahnya,
Hulusi yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono dikatakan sebagai orang Turki, tetapi ia mempunyai wajah macam orang Indonesia dan berbahasa Indonesia pun. Kesimpulannya, kesan dalam Ayat Cinta 2 ini membuat penonton ragu. Sepertinya dia menjadikan film ini sebagai idealisasi Islam yang diharapkan, bukan apa yang sebenarnya berlaku. Tokoh Fahri tidak diposisikan sebagai potret pemuda muslim, melainkan contoh fiction pemuda muslim. Akibatnya, jika tujuannya adalah untuk mencari dakwah, silalah tonton Ayat Cinta 2. Anda tidak perlu percaya bahwa apa yang dalam film ini benar-benar nyata.